pagi, gimana nih kabar kalian pada pagi hari ini? Apakah kalian baik-baik aja? Oke, kembali lagi dengan aku Zahira Intan Azhara di SMA Podcast bersama Solo Bersimfoni. Di podcast pagi hari ini, aku kedatangan tamu dari guru SMA Negeri 1 Mojolaban, yaitu Pak Farhan. Hai. Halo Pak Farhan, selamat Halo pagi. Zahira, pagi Zahira. Gimana kabarnya Pak Farhan? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Baik teman-teman, aku dengan Pak Farhan akan berbincang-bincang dan membahas secara detailing mengenai hastalaku. Oke, stay tune ya. Oke Pak, kita langsung aja nih mengenai pembahasan hastalaku. Sekolah kita kan sekolah Adi Pangastuti ya Pak. Yeah. Nah, sebenarnya hastalaku itu apa sih Pak? Boleh dijelaskan? Iya, pertama-tama kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Solo Simfoni berkaitan dengan SMA kita yang ditunjuk menjadi Sekolah Adi Pangastuti. Nah, Sekolah Adi Pangastuti ini adalah sekolah yang kemudian menerapkan hastalaku. Hastalaku itu kan ada hasta itu berapa? 8. Nah, laku itu tingkah laku ya. Laku dari bahasa Jawa. Ada 8 laku yang harus diterapkan di sekolah kita. Ini sebagai nilai-nilai luhur dari budaya Jawa gitu Zahira. Wah, hastalaku ada 8. Gimana sih Pak cara ngafalinya, terus ada apa aja? Ya, dari 8 ini memang kita harus paham betul apa saja 8 laku yang harus kita lakukan. Akan tetapi juga bagaimana kita harus menerapkan ya. Betul. Tidak hanya hafal di luar kepala, tetapi dalam perilaku kita keseharian memang betul menerapkan hal tersebut. Misalnya yang hastalaku itu bagaimana caranya menghafal tadi Zahira ada 3G. 3G lepat. Itu gitu. caranya. 3G lepat. G itu apa? Ya, gotong royong, guyub rukun, gerape semana. Itu adalah G. Itu adalah nilai-nilai bangsa Jawa yang memang benar-benar dari akar budaya kita. Nah, kita kebetulan tinggal di Jawa Tengah, kita tahu nilai-nilai itu dan kita harus menerapkan nilai-nilai itu. Lah apa itu harus semua anak semua ya, karena itu kita yakini secara universal nilai-nilai itu adalah nilai yang bagus. Betul sekali. Baik Pak, mengenai pembahasan hastalaku ini kan dari budaya Jawa nih Pak. Kita hidup di tengah masyarakat, apalagi kita di Pulau Jawa nih Pak. Sebagai guru nih Pak, Bapak kan pasti menganalisis ya siswa-siswa sekarang itu gimana sih Pak? Kok apakah penerapan budaya Jawanya itu masih kental atau malah semakin menurun? Iya. Kalau dilihat kebetulan saya memang bagian kesiswaan. Betul. Ya, saya dan teman-teman memang memiliki tugas dari Bapak Kepala Sekolah dalam rangka pembimbingan dan pembinaan berkaitan dengan peserta didik. Memang saat ini kita melihat istilahnya ya bukan kalau degradasi moral belum lah. Saya kalau apalagi di sekolah saya alhamdulillah masih bagus lah istilahnya, tetapi kita memang tidak menafikan bahwa hal tersebut sekarang mulai luntur ya, kelihatan luntur. Kalau orang bilang wong Jawa ilang Jawa nih. Nah, dari hal bahasa saja misalnya anak-anak kan sekarang sudah malas berbahasa Jawa atau bahkan anak-anak tidak bisa berbahasa Jawa. Nah, ini kan padahal penting sekali. Iya. Dan itu kan sebenarnya juga diajarkan. Iya, benar Pak, diajarkan. Lalu hastalaku, seberapa penting sih hastalaku itu kita terapin dan kenapa kita harus nerapin hastalaku gitu Pak? Ya. Kalau kami malah justru ini adalah nilai-nilai ini ya memang pembinaan karakter itu ada di kami, ada di kesiswaan bagian kami. Kalau kemudian kita tahu bahwa ada 8 nilai kebaikan yang memang itu malah justru menjadi bagi kami
kita bekerja sama dengan Solo Simponi ini menjadi sekolah di Pangastuti, kemudian kita harus menerapkan hasta laku. Bagi kami ini merupakan hal poin penting. Ya, bagaimana kemudian kami di sekolah untuk ya pembinaan karakter. Dari 8 laku tersebut, ketika dijalankan, insya Allah sekolah kita akan luar biasa. Ya, waduh mantap. Kalau mengenai pembinaan karakter nih Pak, sebagai kesiswaan ya Pak, pasti banyak hal-hal rintangan yang sulit. Nah, bagaimana cara Bapak untuk menghadapi rintangan-rintangan tersebut, dan apa saja sih rintangannya gitu Pak? Oke, ya memang luar biasa memang sekarang. Tadi Zahira juga sudah tanya bagaimana kemudian anak-anak yang sekarang yang kemudian sudah jauh dari nilai-nilai luhur budaya bangsa, kemudian juga bagaimana kita menerapkan, bagaimana kemudian kita sebagai bagian dari sekolah, warga sekolah menerapkan nilai-nilai ini di sekolah. Tentu ya kita terus kembangkan anak-anak itu, kita berikan kebebasan. Anak-anak juga kita biarkan, memang tugas kita membiarkan anak-anak berkembang, tetapi kemudian kita sebagai fasilitator, kita sebagai pembimbing, bagaimana kemudian kita mengarahkan, yaitu yang kita bisa. Kita juga selain sekolah kita, Zahira kan sudah menyatakan diri bahwa sekolah kita sekolah ramah anak. Betul. Ya, kemudian saat ini kita sebagai sekolah di Pangastuti tentu adalah banyak nilai-nilai itu yang harus kita breakdown, kemudian kita sampaikan kepada anak biar mereka paham nilai-nilai itu dan mereka melaksanakan nilai-nilai itu. Lalu sekolah sudah melaksanakan program-program apa aja sih Pak untuk mensukseskan program hasta laku ini? Ya sudah banyak dengan kita melakukan kemitraan dengan Solo Simponi ini, sudah banyak hal yang sudah kita lakukan. Kita libatkan memang membumikan 8 laku ini, kita bumikan dengan cara apa? Dengan melibatkan mereka, anak-anak kita libatkan dalam pembuatan film pendek. Anak-anak ini kan yang generasi seperti ini kan yang tertariknya seperti itu, Zahira. Pembuatan poster itu kan yang menarik ya. Jadi kalau mungkin yang dulu-dulu kamu harus begini kita sudah berbeda lah, zaman kita sudah berbeda. Anak-anak kemudian membuat film pendek, kita libatkan mereka dalam kaitannya penerapan hasta laku. Anak-anak juga kita buatkan mading di kelas-kelas untuk membuat mading berkaitan dengan hasta laku. Mereka terlibat langsung, kemudian mereka paham apa itu kemudian hasta laku lah. Mudah-mudahan itu bisa membumikan 8 laku itu. Oke, baik Pak. Sekarang kita akan lebih detail mengenai hasta laku. Nah, yang pertama adalah gotong royong. Menurut Bapak tuh gotong royong itu seperti apa sih Pak? Laku yang pertama adalah gotong royong, Zahira. Gotong royong ini kan memang sudah tidak hanya kalau dalam ilmu pengetahuan bahwa gotong royong itu adalah budaya yang benar-benar khas, dan ini 100% milik kita ya. Kalau kemudian gotong royong ini kita di Jawa disebut sebagai gotong royong, di daerah-daerah lain juga ada hal yang sama berkaitan dengan gotong royong. Bagaimana kemudian kita antar tetangga, antar teman di sekolah melakukan sebuah kerjasama agar supaya mereka kemudian menyatu, dan kemudian hal yang mungkin berat bisa kemudian menjadi ringan. Itu gotong royong. Tapi ini Pak, di zaman sekarang ya Pak, mungkin ada sebagian orang yang sudah menyalahgunakan arti gotong royong, apalagi terutama nggak sedikit juga siswa yang menyalahgunakan arti gotong royong, kayak kerjasama, kayak ulangan saling nyontek, saling kerjasama, terus kayak saling, kan kita tuh gotong royong. Nah, terus ini gimana sih tanggapan Bapak mengenai? Kalau saya dalam hal itu ya memang satu mungkin anak-anak belum paham berkaitan dengan pengertian gotong royong.
Kalau kemudian kerjasama itu disebut sebagai gotong royong dan apapun hal apapun kemudian dikatakan sebagai gotong royong, tentu itu ya keliru. Bahwa kemudian setiap peserta didik tentu kan kemudian harus memiliki kompetensi, dan setiap peserta didik tentu harus bertanggung jawab atas kompetensi yang dimiliki. Jadi kalau kemudian ya ini gotong royong kerjasama, enggak seperti itu. Itu pengertian yang keliru. Lalu tanggapan Bapak mengenai kesetiakawanan, kan itu pasti ada yang kerjasama, tapi kesetiakawanan itu malah berujung ke hal yang negatif, dan ada juga yang mungkin berujung yang positif. Lalu bagaimana cara Bapak sebagai guru, fasilitator untuk menerapkan gotong royong itu di kehidupan siswa, tapi dalam ranah yang baik nih Pak? Betul, ya. Kan sekarang mungkin Zahira sering mendengar ya solidaritas, solidaritas dengan tanpa batas. Ya itu dengan kita punya bendera ini, kita punya organisasi ini, ya itu memang satu hal bagaimana kemudian anak-anak harus memahami dulu pengertian dari gotong royong. Iya, solidaritas bagus, solid nih ya, solidaritas itu penting ya. Tetapi kemudian hal tetap adalah nilai-nilai yang dijunjung adalah nilai-nilai yang positif. Betul. Lalu ada nih Pak, karakter orang nih, orangnya tuh mandiri banget, apa-apa bisa sendiri, apa-apa bisa ngelakuin sendiri. Jadi dia tuh kayak, aku nggak mau kerja sama, nggak mau gotong royong. Nah, lalu gimana sih Pak untuk menanggapi orang kayak gitu? Kan kita harus nerapin hasal aku ya, terutama gotong royong ini. Bagaimana Pak? Betul. Kemandirian itu penting juga, Zahira. Kemandirian, tetapi kemudian tidak setiap hal ya. Kita juga mengajarkan anak-anak agar supaya mandiri ya. Bahkan dalam lingkungan keluarga, dalam pendidikan di lingkungan keluarga penting sekali orang tua kemudian menekankan nilai kemandirian untuk anak-anaknya. Di sekolah pun sama, tetapi dalam arti kemandirian ya itu malah justru kelihatannya bukan mandiri tapi introvert itu. Bener sih. Jadi kalau gotong royong, dalam hal gotong royong ya teamwork, teamwork itu kan penting ya. Gotong royong penting. Misalnya sekarang kita menggunakan kurikulum Merdeka tentang bagaimana P5, itu kan penting sekali. Gotong royong, teamwork itu penting. Tetapi kalau kemudian kemandirian dalam arti orang itu mandiri secara pribadi itu ya bagus ya. Tetapi kalau tadi mungkin kok enggak, saya enggak mau, apa itu malah kecenderungannya apakah dia introvert nih ya. Lalu gini Pak, kita kan lagi kerja kelompok, tapi udah kan kerjasama terus ada yang nggak mau diajak kerjasama nih Pak, kayak loh kok malah dia tuh kayak nggak ikut untuk andil dalam kegiatan kerjasama kelompok ini. Padahal hal ini adalah menjunjung positif, ranahnya positif gitu loh Pak. Gimana nih Pak? Ya, misalnya dalam siswa berkelompok, tugas kelompok, atau kemudian di kelas berkelompok, itu kan memang fasilitator itu penting. Ya, kalau kemudian mereka kan satu level, ya artinya satu level, bukan kemudian guru itu harus bukan, tetapi guru sebagai fasilitator itu harus paham ketika kemudian satu dan yang lain itu harus punya peran, misalnya seperti itu. Memang tidak harus dalam satu kelompok itu semuanya bicara atau kemudian semua ini, tidak harus seperti itu, tetapi nanti guru sebagai fasilitator dia harus paham betul setiap porsi dari peserta didik. Oke, tapi kalau misal bener-bener nih ada misal 4 orang ya Pak, 3 kerja, yang satu tuh nggak ngapa-ngapain, jadinya kayak penerapan hasal aku ini masih ada rintangan Pak, walaupun itu dalam ranah kecil yaitu kelompok. Gimana Pak? Ya itu biasa, ada misalnya setor jeneng. Sama setor jeneng. Anak-anak itu setor jeneng, ya itu tugas dari fasilitator ya. Tugas dari fasilitator bagaimana kemudian proses dari pembentukan kelompok itu harus kemudian rata, harus seimbang, itu tugas dari fasilitator. Oke, langsung kita ke Grapia Semana nih Pak. Grapia Semana, menurut Bapak itu Grapia Semana tuh kayak gimana sih Pak? Kan mungkin masih asing di telinga teman-teman nih. Grapia Semana itu gimana Pak? Ya, Grapia ini adalah sebuah sikap ya, sikap yang kemudian bagaimana kita bersikap dengan orang lain, ya, dengan orang lain.
satu contoh ketika kemudian kita bertemu dengan orang lain itu senyum, ya itu adalah salah satu indikator bahwa grapya itu ada, grapya ya, senyum ya. Kadang-kadang ketemu sama temennya, sama orang lain itu kok nggak senyum, kan malah ya ini ya itu grapya ya. Tapi nih Pak, ada sebagian orang tuh kayak ngerasa kok terlalu grapya gitu loh Pak, kayak apa sih SKSD banget, sok kenal sok dekat. Itu gimana sih Pak, kayak kita sebagai orang yang nerapin grapya itu malah jadi takut gitu. Betul. Ya, kadang kan gini Zahira, ketika kemudian Zahira apa istilahnya mencoba untuk dekat dengan siapapun, grapya ya itu tadi. Tetapi kadang-kadang kan mungkin juga kita harus tahu kondisinya, ya kondisi orang lain misalnya, karena orang lain itu kok kemudian kok apalagi ndak mood mungkin itu jadi nanti malah kita salah tingkah sendiri juga ya. Setidaknya itu Zahira, bagaimana kemudian kita yang pertama itu melempar senyum dulu, ya senyum. Kalau kemudian sudah senyum, dibalas senyum lah, baru mungkin kita sapa, jadi ada tahapannya. Kemudian bisa dilanjut, misalnya apa, kemudian ya tanya-tanya atau apa, sharing-sharing ya itu. Jadi kita harus melihat dulu kondisinya. Nah dulu sikonnya kamu tenggak gitu. Oke, ini mikir banyak lah. Aduh, oke. Lanjut nih Pak, mengenai guyup rukun. Masih ada kaitannya dengan grapya asmana. Berarti kan kita harus rukun, bersikap baik kepada siapapun. Tapi ini Pak, mungkin ya di suatu lingkup, entah lingkup sekolah maupun di lingkungan masyarakat, pasti ada namanya, dalam pergaulan dia Pak, pasti ada namanya circle-circlean, grup-grupan, geng-gengan. Itu tuh malah jadi penerapan guyup rukun ini malah tidak efektif, malah menjadi perpecahan. Gimana nih Pak caranya untuk mencegah itu? Begini, kalau kemudian di sekolah kami, di sekolah kita, itu kan memang ada organisasi ya. Teman-teman kemudian misalnya ekskul, kita juga salah satu sekolah yang ekskulnya paling banyak. Ya memang kalau kemudian kita bicara, kita itu harus sesuai dengan circle-nya. Iya, karena apa? Ya harus sesuai dengan passion-nya. Kita kemudian berteman, ya mungkin hal yang lumrah itu yang pertama kali ya memang karena kita punya satu visi lah. Kemudian kalau antar kelompok ini menjadi tidak, berarti tidak guyupnya ini. Nah itu yang keliru. Tidak masalah misalnya Zahira karena Zahira ikut ini, ya setiap hari mungkin Zahira bergaulnya dengan teman-teman yang di sana. Kemudian yang sama dengan yang di sana kok enggak, ya enggak masalah, tetapi tetap ya guyup, tetap rukun sama yang lain, enggak masalah. Atau kemudian saya di kesiswaan Zahira misalnya, jadi anak-anak DA, anak-anak PMR itu kan beda memang beda. Tapi sebenarnya mereka juga saling membutuhkan. Ya, DA sama PMR itu saling membutuhkan. Nah, enggak masalah. Atau kemudian dalam hal positif sama-sama kemudian mereka bersaing, artinya saing dalam hal positif. Misalnya DA nanti dapat kejuaraan, yang PMR juga tidak mau kalah, ya tidak mau, itu bagus, tidak masalah. Tapi nih Pak, mungkin dalam ranah lingkup kita ya, lingkungan pertemanan, tapi ada yang mungkin mengikuti dua kelompok. Nah, tapi yang satu kelompok ini cemburu gitu loh Pak, jelas kok ikutnya sana terus, kok kita kayak nggak dianggap, itu malah jadi perpecahan nih Pak. Gimana nih Pak? Ya itu kan dalam kelompok itu memang juga harus ada pemimpin. Nah, nanti yang bisa kemudian menjadi katalisator ini seorang pemimpin dari pemimpin kelompoknya, harus ya tahu bagaimana kemudian dia di sana juga dibutuhkan, kemudian dia juga membutuhkan yang di sana, dan kemudian juga nanti ada pembina juga, tidak masalah nanti bisa didiskusikan dengan pembina, tidak masalah itu. Oke, guyup rukun ini berkaitan dengan hasal aku yang selanjutnya, yaitu lembah manah nih Pak, mempunyai dia rendah hati, punya baik hati. Nah, lalu gimana sih Pak cara nerapin lembah manah? Tetapi nih Pak, ada tapinya. Orang-orang tuh
bersikap buruk ke kita. Pasti kan ada kayak gitu, kita udah berusaha baik malah tapi mereka tuh kayak ngerasa kayak ih apaan sih sok baik gitu. Gimana sih Pak? Ya betul Zaira, kadang-kadang kita sudah bersikap baik, kemudian kok orang kok masih seperti itu kita. Kalau kemudian dalam pergaulan itu ya abaikan, ya kita abaikan, dimanapun kapanpun kita tetap harus baik ya. Entah kemudian orang kemudian kok feedbacknya menjadi kurang baik ke kita, tidak masalah. Karena apa sih? Karena justru kedewasaan itu ketika kemudian kita baik dengan orang lain, kemudian orang jahat dengan kita tetap baik dengan orang lain. Itu berarti kita sudah dewasa, ya, Pak. Sudah paham gitu. Tapi di sisi lain nih Pak, pasti ada seorang karakter ya, karakternya tuh aku tuh butuh feedback ya. Masa aku baik, dianya kok malah bersikapnya tuh nggak sesuai sama yang kita lakuin. Gimana sih Pak untuk cara kita membanteng diri kita untuk tetap bersikap baik walaupun orang lain tuh nggak ngasih feedback apapun gitu. Ya, kalau kemudian kita baik dan kemudian menginginkan ya, karena berarti kita tuh punya harapan. Kita tidak usah berharap apapun lah, kita tidak usah berharap apapun dengan orang lain. Kalau kita baik, orang lain harus baik dengan kita, enggak. Bahwa kebaikan itu sesuatu hal yang positif, maka insya Allah akan juga kemudian positif ke kita. Orang lain mau seperti apapun ya silahkan ya, tetapi kemudian kita sebagai pembina OSIS, kita sebagai pembina ekskul, kita di kesiswaan berharap semua orang itu kan, semua anak-anak bisa baik ya, itu kan proses, memang butuh proses. Oke Pak, lalu stalking selanjutnya itu ewah perkewuh. Nah, saya ingin membahas bersama Pak Farhan mengenai zaman sekarang nih Pak, siswa dan guru, hubungan siswa dan guru yang mungkin sekarang hasil lakunya, nilai-nilai moralnya tuh udah mulai luntur. Nah, gimana sih Pak dari tanggapan sebagai guru untuk mencegah adanya tidak adanya kelunturan nilai moral itu gimana sikapnya? Betul. Berkaitan dengan ewuh pekewuh, Zaira. Kita sekarang kan melihat terlalu dekat ya. Siapapun bergaul terlalu dekat. Sebenarnya itu hal yang positif ya, tidak masalah. Misalnya guru dengan peserta didik begitu dekat ya, karena apa? Guru juga sebagai tadi saya sampaikan sebagai pembimbing, sebagai fasilitator itu memang harus dekat dengan anak, dan guru juga harus paham kondisi anak ya, latar belakang anak itu harus paham. Kalau sekarang kan kita dituntut seperti itu, Bapak Ibu guru itu dituntut harus paham harus tahu kondisi peserta didik ya, itu yang penting. Bagaimana kemudian tadi kalau kemudian sekarang kok kelihatannya kok enggak ada pekewuh, ya tetap kita harus mengingatkan apapun yang kemudian anak-anak kita lakukan itu yang paling tepat ya nasihat, dan kemudian kita sebagai guru juga harus tidak hanya memberi nasihat tapi juga memberi contoh. Nah, ini yang penting. Kalau kemudian kita hanya memberikan nasihat-nasihat saja, tapi sementara kita tidak bisa memberi contoh, ya nonsen Zaira. Iya benar sih Pak. Tapi mungkin ada beberapa oknum ya Pak. Bukan oknum sih Pak, tapi mungkin beberapa karakternya tuh nggak cocok sama kita. Jadi kita tuh kayak merasa nggak dihargain. Mungkin caranya guru ataupun orang-orang itu kayak menegurnya itu loh, cara negur atau cara itu salah, malah bikin kita sakit hati, malah jadinya nggak ada ewah perkewuhnya. Ya kadang ada itu. Memang Zaira betul. Misalnya antar teman, dalam Zaira bergaul antar teman, kemudian di organisasi, kemudian mungkin mungkin walaupun mungkin di sekolah kita tidak ada, mungkin bisa saja terjadi, misalnya senioritas. Iya, senioritas. Loh, saya sudah senior kok mau mengingetin saya. Itu kan mungkin ada canggung canggung atau dan sebagainya. Tetapi bahwa kita harus siap ya, kita harus siap ketika kemudian kita melakukan salah, kita meminta maaf, kita kemudian diberikan sesuatu, ya kita harus mengucapkan terima kasih. Itu penting. Ya, itu modal penting dalam kita bergaul. Kemudian tugas
dan fungsi kita sebagai bapak ibu guru ya memang harus seperti itu. Ya tetap harus mengingatkan. Dalam ranah sekolah nih Pak, pasti mungkin masih ada beberapa senioritas dan junior gitu ya. Senior, antara senior dan junior tuh bentengnya tuh kuat banget Pak, kayak bentengnya tuh tinggi, kuat. Nah, dan ini tuh malah membuat kayak seseorang tuh perkewanya tuh mungkin terlalu berlebihan, kayak harus dihormatin, harus didewa-dewakan gitu nih. Gimana sih Pak tanggapan sebagai pembina atau guru Ya, kalau mungkin mengenai seperti itu? Senior junior kalau saya tetap itu hal yang keliru. Iya. Ya kita memang kebetulan saja ada yang sudah kelas 3, ada yang masih kelas 2 atau mungkin yang baru yang kelas 10 ya, kelas 1. Tapi senior junior itu tidak ada istilah seperti itu, hanya saja kemudian pengelompokan kelas yang lebih dulu ya. Nah, tetapi tadi dengan kita menerapkan 8 laku itu, bagaimana kemudian kita sebagai ya mungkin yang lebih tua dan kemudian bagaimana kita yang lebih muda, yaitu yang pas seperti itu. Yang bagaimana kita lebih tua misalnya yang kelas 3 bagaimana kita bersikap, kemudian yang kelas 10 ya yang baru datang ya bagaimana dia harus bersikap. Nah itu nanti bisa klik. Oke, kita kan hidup di modern era ya Pak ya, era modernisasi. Nah kita pasti sangkut pautnya sama media sosial ataupun internet. Dan setiap hari itu kita tuh menggunakan media sosial hampir 24 jam. Nah mungkin caranya kita untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih tua maupun sebaya, tapi tetap mengutamakan perkewa tuh gimana nih Pak? Kalau secara normatif tidak ada ya istilahnya aturannya kalau kemudian ini harus seperti ini harus enggak kita pun tidak punya aturan. Tetapi bagaimana kemudian kita berkomunikasi melalui tidak langsung ya. Ini misalnya Zahira kemudian mau berkomunikasi dengan bapak ibu guru atau dengan yang lain, ya usahakan tahu waktunya. Itu yang pertama. Ini tahu waktunya, mungkin pas atau ini tidak pas. Kemudian tentu mengucapkan salam ini penting. Terus kemudian istilahnya kita meminta maaf, misalnya harus menghubungi via telepon atau dan sebagainya. Itu kalau kemudian direspon baik ya lanjutkan, itu biasa seperti itu. Berarti ini masih sangkut pautnya sama pengertian ya dari asal laku. Pengertian saling mengerti ya Pak, saling mengerti mengenai jam, waktu, time managementnya. Lalu kalau kita bahas pengertian nih Pak, sebenarnya pengertian tuh kayak gimana sih Pak? Kan kita taunya cuma Allah ngerti itu ngerti apa gitu. Iya. Di sini kan pengertian itu pengertian ya. Pengertian itu karena memang secara eksplisit bahasa dibahasakan kan tidak ada sama persis ya. Tetapi bagaimana kemudian pengertian ini diartikan sebagai sikap saling menghargai ya. Bagaimana kemudian sikap saling menghargai itu kita harus mengerti peka. Bagaimana kalau kemudian saya di posisi beliau atau saya di posisi dia, atau kemudian saya seperti apa. Nah itu kan berarti pengertian ya. Ya kalau seperti ini misalnya gimana ya, ini merepotkan enggak ya, ini mengganggu enggak ya, misalnya ya ini dalam keseharian. Sepertinya kalau seperti ini kalau saya mengganggu, ya enggak usah. Kalau seperti ini ini merepotkan ini, ya enggak jadi kan, misalnya seperti itu pengertian ya. Tapi kalau kita pengertian saling mengerti malah berujung jadi orang yang nggak enakan nih Pak, malah kayak kita ngertiin malah jadinya malah berujung nggak enakan nih. Gimana sih Pak untuk kita tetap jadi orang yang mungkin mengerti tapi tetap jadi orang yang ya gimana ya Pak, enakan ya nggak? Mungkin ya nggak enakan gitu Pak, biar nggak enakan gitu. Iya. Nggak semenang-menang. Betul ya. Tadi kalau kemudian memang tadi dari yang kita bahas tadi, berarti ini terbatas. Saya tidak bisa lebih istilahnya
melakukan hal yang Iya. lebih, misalnya oh ini berarti kan oh ini bukan seperti ini ya. Dalam hal ini, pengertian dalam hal ini bagaimana kemudian kita bersikapnya, itu kan kita bersikap, bagaimana kita bersikap dan orang lain juga bersikap, itu wujud dari pengertian. Kemudian tidak menjadi canggung, ya, pengertian tidak menjadi canggung, tidak menjadi terus kita tidak erat ya Pak, jadi tidak erat ya, tidak bisa gojekan gitu. Bener Pak, jadi canggung. Canggung. Enggak seperti itu. Kalau pengertian itu ya dalam artian ya dalam sebuah koridor saja. Oke. Lalu lanjut kita pembahasan adab asor. Nah, adab asor nih apa sih Pak? Saya masih belum paham jujur apa itu adab asor Pak. Ya, kalau di adab asor di sini kan pengertiannya adalah berbudi luhur. Ya, berbudi luhur. Bagaimana kemudian nilai-nilai ini saling terkait, dari 8 laku ini saling terkait. Kita memiliki sikap yang baik, kemudian kita punya sikap yang ramah, kita bisa berkomunikasi, bisa menjalin kerjasama. Nah, adab asor ini adalah nilai utama diri kita, ya, nilai utama bagaimana kemudian kita melakukan pergaulan ya dengan siapapun, dengan teman sekelas itu kan setara, dengan teman sekelas, dengan tadi misalnya kakak kelas, atau misalnya dengan bapak ibu guru, iya. Adab asor ini menjadi nilai utamanya. Lalu kalau kita sebagai siswa, gimana sih Pak cara kita nerapinnya? Apalagi itu adalah hal yang sangat penting nih Pak. Bagaimana cara penerapannya? Ya, kalau kemudian kita menerapkannya, tentu apapun yang kita lakukan adalah sesuai dengan nilai dan norma, ya. Kita kan sudah diajarkan, ya, kalau kemudian kita yang beragama sesuai dengan nilai-nilai agama kita, kemudian kita sesuai dengan nilai-nilai budaya kita, maka kemudian dalam kita bersikap itu pasti baik. Nah, itu adab asor, ya, kita mampu harus bisa mencerminkan ini seperti ini, bagaimana ya, misalnya dalam pergaulan, ya, dalam pergaulan kan tentu ya ada batasan. Ada batasan, kita ya tahu batasannya, itu ya kita bergaul saja dengan siapapun, ya, tapi tahu kita tetap ada batasan. Oke. Lalu yang terakhir adalah tepos liro nih Pak. Tepos liro itu apa sih? Saya masih dengernya masih asing nih Pak. Sebenarnya tepos liro itu apa? Iya, karena tadi Zahira di awal kita sudah berpikir bahwa nilai-nilai ini kan sudah hampir luntur ya. Dengan kita bekerja sama dengan Solo Simponi dan kemudian kita menjadi sekolah Adi Pangestuti, kita kemudian harus menerapkan hastalaku ini. Nilai-nilai ini sebagai nilai praktik baik, ya, dalam kegiatan kita sehari-hari. Dan bagi saya ini luar biasa karena saya bisa menjadikan ini sebagai indikator ketika kemudian saya di kesiswaan, bagaimana anak-anak kita, ya, bagaimana anak kita berkaitan dengan nilai-nilai tadi, gotong royong, guyub rukun, lembah manah dan lain sebagainya, sampai dengan hal tepo seliro ini kan tenggang rasa, toleransi. Nah, dengan kita melihat itu sebagai ukuran, maka saya bisa menilai bagaimana anak-anak saya. Oke. Lalu sebagai guru ya Pak yang memiliki banyak siswa yang berbeda-beda karakter, nah gimana sih cara Bapak untuk tetap mengutamakan tepos liro ini di antara banyaknya perbedaan karakter gitu Pak? Ya, kalau sebagai guru misalnya saya berperan sebagai guru di dalam kelas, berarti kita harus tahu dulu, kita harus tahu dan memahami karakter peserta didik. Dan kurikulum Merdeka ini memang semacam mewajibkan kita sebagai pendidik untuk mengetahui latar belakang dari peserta didik. Latar belakang ini kan juga karakternya, kita tahu karakternya bagaimana, kemudian
kemudian anak kita seperti apa, dan kemudian nanti bagaimana kita berproses dalam belajar mengajar. Nah, ini adalah kita harus tahu itu. Oke, kita udah bahas 8 hasta laku. Nah, pesan-pesan untuk siswa-siswi ataupun generasi muda dari Bapak tuh apa, Pak? Ya. Boleh dong Zaira, kalau tadi saya sampaikan di awal bahwa kita punya 8 laku yang memang 8 laku ini adalah hasil dari budaya bangsa kita. Dan bagaimana kemudian kita harus menerapkan, ya, kita harus juga menghafal apa 8 laku tersebut, dan kita harus mengamalkan, melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya di sekolah, dimanapun, di masyarakat. Ketika kemudian 8 laku itu kita laksanakan, ya pasti kita memiliki karakter. Dan sekarang, Zaira, yang kemudian menjadi selling point, ya, dari seorang individu adalah karakternya. Kalau kemudian karakternya bagus, ya sudah, anak itu dimanapun, ya, dimanapun dia pasti bagus, ya, karena yang utama justru sekarang karakter. Kalau kemudian kognitif, ya, bagaimana kognitifnya, Pak? Pengetahuannya, ya, pengetahuan kan bisa digali, pengetahuan kan bisa didapatkan dari manapun. Iya, di sekolah betul bisa, tetapi kan dimanapun Zahira kan bisa memanfaatkan berbagai sumber, tetapi bagaimana karakter seseorang itu harus benar-benar dibangun. Oke, karakter itu dibangunnya melalui hasta laku. Oke, teman-teman, kita udah ada di penghujung acara dan kita udah berbincang-bincang dan bahas langsung mengenai 8 hasta laku. Oke, kesimpulan dari podcast kita hari ini adalah kalau kita ingin memiliki karakter yang baik, kita harus membangun dan mengimplementasikan hasta laku di kehidupan sehari-hari. Oke, aku Zahira pamit undur diri. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa di podcast selanjutnya.